Faktanya, dalam psikologi, berpacaran adalah hal yang paling tidak berguna dan merusak masa muda. Kalau kalian masih remaja, berada dalam tahap fase yang dimana kalian ingin berkembang, lagi mau berkembang, lagi growth-growthnya, lebih baik gak usah pacaran dulu. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadi penghambat kalian buat berkembang, ya. Tapi kan bang, gue butuh orang yang selalu support gue, yang selalu semangatin gue butuh motivasi dari orang lain gitu kan. Gue nggak bisa bang kalau nggak ada dia, gue jadi kesepian. Ya, gue tahu itu semua dan gue juga pernah berada dalam tahap fase itu. Tapi apakah itu menjadi masalah buat gue? Apakah itu menjadi penghambat buat gue? Justru enggak juga gitu kan. Malah justru itu gue jadikan sebagai evaluasi. Gue belajar untuk memperbaiki diri. Apakah gue tetap fokus gitu? Mau apapun gue jalanin, karena ya diri kita harus semakin berkembang gitu kan, harus ada perubahan. Hubungan yang sehat itu dibangun atas pondasi yang diantaranya itu butuh yang namanya ketemuan yang rutin, komunikasi yang rutin, selalu fast respon, dan energi, baik itu energi secara emosional. Gak cuma itu loh guys, ternyata pacaran itu juga butuh budget, butuh uang. Gak mungkin kalian ngedate di pinggir danau terus minumnya cuma air putih doang, dan itu juga air putihnya beli gitu, butuh yang namanya uang. Dan gue yakin di setiap hubungan pasti akan selalu datang yang namanya masalah. Gak mungkin di setiap hubungan itu nggak ada masalah. Nah itu hubungannya udah dipertanyakan gitu kan. Dan ini menjadi penghambat, juga bisa menjadi penghambat kalian berkembang gitu kan. Mending kalau misalnya pasangan kalian ngertiin satu sama lain gitu kan. Kalau enggak gimana? Kalian udah capek nih mikirin akademis kalian, mau lulus mau kemana, mau kerja mau kuliah, mikirin tugas-tugas banyak numpuk. Terus ditambah lagi ada masalah sama pasangan kalian. Yang ada ini malah bikin stres kalian sendiri, bikin pusing diri sendiri gitu kan. Itu semua ngaruh loh guys. Itu apa ya, bisa nyambung ke mental. Kalau misalkan kita berbuat salah sama pasangan kita, terus pasangan kita jadi apa ya, jadi baper gitu, jadi marahan sama kita, ini bisa jadi mental kita bisa jadi down. Cuman gara-gara ini apa, karena apa ya, secara otomatis mental kita jadi merasa bersalah, pikiran kita juga, ya ini gue salah apa gitu kan, gue kayaknya harus minta maaf gitu. Ya itu aja, jadi ngerasa bersalah, pikiran kalian, mental kalian jadi down. Nah di situ kalian kehilangan semangat lagi, jadi mundur lagi, sejam 2 jam mikir cuman gitu doang, cuman ya ngerasa bersalah gitu, jadi down. Yang harusnya sejam 2 jam ini bisa kalian gunakan waktu kalian buat ya pikiran yang lebih jernih, bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas yang positif, yang bermanfaat gitu. Tapi kan bang, di luar sana ada pasangan yang saling support, saling semangatin, saling motivasi, temenin dari nol sampai dia sukses. Ya mungkin ada, tapi itu sedikit loh guys. Presentasinya dikit. Itu kecil banget. Berapa banding berapa. Dan lebih banyak dengan pasangan yang cuman main-main doang, yang gak serius gitu. Yang sekedar buat tempat cerita, tempat curhat, atau buat teman teman gabutnya doang. Aduh, jangan ya. Ya, jadi menjalin hubungan di masa remaja ini, di umur belasan tahun, itu adalah hubungan yang cuman main-main doang. Cuman pengen main-main doang, nggak serius gitu. Kecuali anak muda yang umur 24, 25. Nah, di situ mereka udah mulai serius gitu, udah punya tujuan, punya goals yang jelas. Nah, di situ itu juga secara emosional itu udah siap, secara emosional, secara keuangan, secara mental, itu udah siap di situ. Karena manusia ini menurut gua ada fasenya, ada tahap-tahapannya ya. Yang dimana kalian bayi belajar belajar jalan dulu, belajar ngomong. Nggak mungkin apa ya, bayi langsung lari gitu. Ada fase-fase tahap-tahapnya. Jadi nggak mungkin dari tangga 1 langsung ke tangga 3 tanpa ngelewatin tangga 2. Ya, jadi ya bersabar aja dulu. Ya nunggu sebentar aja dulu, sebentar kok, nggak lama. Asalkan ya jodoh ini cerminan. Kalau misalkan diri kalian baik, ya pasti dapat yang terbaik juga. Kalau misalkan diri kalian buruk, ya bakal dapat yang buruk juga ya. Kalau misalkan kalian dapat yang baik, itu kalian bisa saling bertukar value. Ya pokoknya
tahan aja dulu, tahan sebentar ya. Perbaiki diri dulu, bahagiain orang tua dulu, mapan dulu, baru bahagiain anak orang ya. Ya, jadi fokus buat perbaiki diri dulu, jadi diri yang terbaik, jadi versi yang terbaik buat ya bahagian orang tua dulu, sukses dulu, mapan dulu, buat bermanfaat dulu buat masyarakat, baru ya guys ya. Urusan itu mah gampang udah ya. Asalkan kalian punya uang bervalue ya, pasti kok ada, nggak mungkin nggak ada. Karena ya Tuhan ini udah ciptain manusia berpasang-pasangan gitu. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut gitu. Nggak usah insecure, nggak usah takut ketinggalan. Karena semua ada prosesnya, pasti diberikan yang terbaik sesuai dengan waktu yang tepat. Coba deh pikirin baik-baik lagi ya. Pacaran itu lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak ruginya buat kita ya. Jadi pikirin lagi, jangan sampai cuman gara-gara mantan kalian ngechat minta balikan gitu kan. Kalian udah sukses lagi berada di tahap berkembang, terus kalian balikan lagi ya kayak dulu lagi, balikan ke masa lalu. Ya jadi jangan sampai seperti itu. Jadi fokus, pokoknya fokus aja ke diri kalian, perbaiki diri, mapan dulu, sukses dulu, bahagian orang tua dulu, baru bahagian anak orang. Ya ingat, balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan diri kalian lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah balas dendam yang terbaik ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.